Saya punya doa, ketika tak baca itu udah ingin doa itu mustajab, karena saya sudah terlalu banyak sering dijabahi, jadi saya udah ingin doa itu mustajab. Ini bukan urusan PD, ini urusan religi, urusan ubudiyah. Doa itu begini bunyinya, ya Allah, Allahumma innaka lasta bi ilahin istahdatsnaka. Memang engkau benar-benar Tuhan, Tuhan yang tidak kita adakan. Memang engkau sudah Tuhan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Terus ngendikan terus sampai wala a'anaka ala khalqina ahadun fanuslikaka, dan engkau ketika menciptakan saya tidak minta tolong siapa-siapa, makanya saya tidak perlu mengisrokan kau karena engkau ini aktor tunggal. Terus ngelem pangeran terus enggak jadi doa. Nah, itu makom-makom yang mansaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu atoma utisailin. Orang yang sibuk nyebut Allah tidak pernah minta, itu akan dikasih Allah di atas pemintanya orang-orang yang apa? Minta. Makanya saya itu berani jumawa, Mas Amak doa semalam sama saya berdoa, itu mustajab saya, itu pasti. Itu pasti. Karena ini rival saya, ini sepupu saya, rival saya. Karena buyut saya kandung itu adiknya Mbak Abdul, adik kandung. Ya harusnya cucu-cucunya itu rivalitas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mas Amak itu seneng Gus Pak cek dulurku. Dulur yo aku hafal Quran ndekne hafal. Saya bisa baca Ikhya ya dia harus bisa baca. Ya, ini buatan nyindir ini mun ngelono. Ya nafkah. Loh saya itu diceritani Mbak Idris, saya itu kemarin diceritani orang, Gus kata Mbak Idris itu Mbah Hamid tidak sekedar wali tapi orang alim. Lah itu bener itu. Mbah Hamid dulu itu di termas itu terkenalnya Abdul Juman karena saking menguasai kitab Juman. Dulu mbah saya kan sepupu serumah dengan beliau. Itu nak ngelem Mas Hamid itu ngelem ngalime. Terus di sini ditambahi wali, terus penak putu-putune dicucuk dihormati. Repot. Ini asli lasem. Ini rilek mau masuk wes tenang mau. Kalau niku sekolah niku sering ngasih hadiah mas-mas kitab Ithaf, Hilyatul Auliya. Gersane ada rivalitas kan. Ada. Wa fi dzalika falyatanafasil. Saya punya ilmu sanad mutasil karena ini di Sahih Bukhari. Ilmu itu bisa diuji. Dan ujian itu yang memenangkan logika. Dulu ghanimah itu haram, normalnya ghanimah itu haram karena amwalul kufar. Dan amwalul kufar itu bisa minal baghi, min samanil kalbi, minar riba. Tapi era Rasulullah Muhammad SAW itu ghanimah dihalalkan. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Yang Nabi ketika begitu bangganya ngendikan u'ti itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Niki kula apal ora krana cerdas sampeyan kuwi cek sinau di sana iki. Sinau terus. Jadi sampean ora usah cilik ati Gus kok cerdas mboten saya masih belajar terus. Jadi nyanyi saya itu gampang, cukup sampean sregep, ke foto selesai. Padha-padha diri Mbah Umar kuwi teng narukan sering teng narukan Mas. Kulo diceritain Mbah Umar kan Kiai Hamid bin Abdullah bin Mbah Umar ku nak mulang putune niku ngerti sampean blarak daun kelapa. Niku dobong Mas Mufti. Nak putune ra iso maca niku. Jadi akhirnya putune pas iku ape goblok ora wani. Sajane ora niat pinter, wedi dicos nih. Lah, apa itu kita teruskan? Tangkap polisi nanti pidana nih. Saya tanya, ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian peralatan Belanda masih di sini. Jelas itu amwalul kufar bisa minta riba macam-macam Mas Mufti. Masa kita bilang gini ke Belanda, Tuan, ini milik Anda, silahkan bawa pulang. Kagungan jenengan, monggo. Ya digone mbak kon meneh. Sehingga ketika ghanimah dihalalkan itu satu ide fikih besar yang beda dengan ummah sebelumnya. Makanya Nabi ngendikan wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Karena kalau itu diharamkan berarti ada tasallutu zalim lil mal. Nanti hal-hal yang destruktif dikuasai orang dolim dan itu membahayakan orang-orang soleh. Sebab itu terus Nabi begitu bangganya, bangga yang baik tentu. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi kadang-kadang Nabi ya kayak tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi saya mau didaftarkan Habib Ahmad katanya yang ke-11. Meskipun banyak kiai gak berani poligami dan rata-rata karena takut istri. Tapi Anda juga, saya itu sering ditanya di kampus Mas Ahmad. Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat? Kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika. Karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah itu. Diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik, membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik.
Lah kalau anda mentelantarkan orang satu haram, dua lebih haram, tiga buyute haram. Itu terus dua masuk Gus. Berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Artinya apa? Kadang kita bisa menjawab hadad din itu hanya dengan akal.